Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program Info Terkini Suaranet TV. Pemirsa, Dewan Kesenian Manggarai DKM Masa Bakti 2021-2024 resmi dilantik oleh Bupati Manggarai Heribertus Gelnabit bertempat di Aula Manggarai Convention Center Jumat 11 Juni 2021. Saat memberikan sambutan, Bupati Heri mengatakan bahwa modal besar dalam membangun dunia kesenian dengan mengedepankan rasa, sehingga adanya saling menghormati dan menghargai antara satu sama lain. Bupati Heri Nabit juga menekankan bahwa Dewan Kesenian Manggarai tugasnya bukan hanya untuk melakukan pementasan seni, festival, tetapi juga melakukan kajian tentang hal-hal baru yang berkembang dan terjadi di bidang kesenian di Kabupaten Manggarai. Dia juga meminta agar DKM merangkul semua para pegiat seni yang ada di Kabupaten Manggarai. Naskah pelantikan pengukuhan dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, maka pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Juni tahun 2021, saya Heribertus Gelnabit SEMA Bupati Manggarai dengan ini secara resmi melantik ke-1 Ketua Dewan Pleno Paulus Peos. Kedua, Majelis Pertimbangan Romo Dr. Innocentius Sutam PR. Ketiga, Majelis Pertimbangan Canisius Theobaldus Diki. Keempat, Ketua Pengurus Harian Yovita Ernijem SPD. Wakil Ketua Pengurus Harian Marianus Ronald Susilo. Sekretaris Pengurus Harian Magdalena Valeria A. Rahmat. Ketujuh sampai dengan ke-45 terbaca. Berdasarkan keputusan Bupati Manggarai nomor HK /176/2021 tanggal 19 April 2021 tentang pembentukan Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Manggarai masa bakti tahun 2021 sampai 2024. Mengumpulkan seniman itu bukan pekerjaan yang gampang, ya, karena seniman ini mainnya perasaan, tidak boleh ada perintah. Menurut saya kita punya modal yang kuat, ya, kita punya respect satu sama lain, ya, saling menghargai satu sama lain. Saya kira itu modal yang kuat untuk membangun dunia kesenian di Kabupaten Manggarai sebagai bagian dari bingkai besar budaya Manggarai, kebudayaan Manggarai. Tapi saya percaya dalam dewan ini akan ada orang-orang yang bisa merekatkan setiap perbedaan. Lalu kemudian tugas Dewan Kesenian, ya, pertama tentu mengumpulkan tidak hanya orang yang dikumpulkan, tapi informasi mengenai perkembangan seni budaya kita. Data-data, lebih dari data-data, maka pasti harus dilakukan analisis juga. Nah, Dewan Kesenian ini bertugas kumpulkan data mengenai kesenian, analisis data-data itu, lalu omong soal itu. Omong kepada siapa? Omong kepada pemerintah Kabupaten Manggarai. Kalau omong kepada pemerintah Kabupaten Manggarai, berarti di situ posisinya mitra. Tidak ada atasan bawahan lagi. Mitra, karena apa? Memberi masukan. Jadi saya harap setelah pelantikan kita tidak hanya bicara pementasan, kita tidak bicara hanya bicara festival, tapi kita juga bicara tentang apa hal-hal yang terjadi di dalam perkembangan seni budaya, kesenian di Kabupaten Manggarai ini. Kegiatan hari ini mengatakan satu hal, bahwa pemerintah tidak bisa lakukan semuanya sendirian. Tidak. Harus ada organ-organ lain yang tahu dengan baik barang itu. Ketua Pengurus Harian DKM Kabupaten Manggarai Yovita Ernijem menjelaskan dengan dilantiknya pengurus,
ke depan akan terus menggali semua potensi seni budaya di Kabupaten Manggarai dengan tujuan memberi ruang kepada seluruh pegiat seni yang ada di Kabupaten Manggarai untuk berkreasi di bidang seni dan budaya, sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi para pelakunya. Untuk Dewan Kesenian yang baru dilakukan perubahannya hari ini, kami punya cita-cita besar bahwa ke depan Dewan Kesenian Manggarai akan menggali lebih banyak, kemudian meningkatkan dan melestarikan berbagai kreativitas seni budaya yang ada di Kabupaten Manggarai. Ini dalam rangka untuk memberi ruang para pegiat-pegiat seni yang bergelut dalam berbagai aspek seni. Lalu kita mengumpulkan orang-orang ini untuk tetap mengedepankan seni budaya Manggarai, tetapi tidak menganaktirikan seni-seni yang modern. Dan dalam hal ini juga kami tetap memberi ruang untuk semua komponen masyarakat untuk juga ketika kami melakukan sebuah event ada kemajuan dalam bidang lain. Contoh, ketika sebuah festival dilakukan, tentu ini akan menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat, sehingga ada peningkatan ekonomi masyarakat untuk ke depan. Jadi kehadiran DKM di sini untuk dalam rangka bukan hanya sebagai konseptor atau sebagai apa, tetapi dia memberi ruang untuk orang-orang muda, orang-orang seni, orang-orang pegiat seni atau masyarakat seni untuk lebih maju dan lebih memberi bukan hanya menanamkan juga rasa apresiasi kepada para penikmat seni untuk menghargai seni juga. Untuk tahap awal ini kami akan mendata dulu seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Kami akan mendata semua komponen-komponen pegiat seni, komponen atau komunitas-komunitas seni, khususnya apakah itu seni tari, seni musik, lalu seni rupa, seni teater, dan seni sastra. Jadi semua itu didata. Jadi setelah didata kita akan berikan dulu pelatihan atau workshop. Lalu dari kegiatan-kegiatan itu ada tindak lanjutnya nanti. Puji Tuhan kalau ketika kami akan melaksanakan pagelaran besar atau dalam konsep besarnya kami adalah menanamkan juga rasa apresiasi kepada kesenian Manggarai. Konsepnya adalah bahwa Manggarai untuk kesenian Manggarai, para pegiat seninya itu, para pegiat atau komunitas-komunitas seni atau orang-orang yang terlibat dalam dunia kreatif dalam bidang seni pertunjukan dan seni rupa dan seni yang lain, tingkat ekonominya lebih bagus, pemberdayaannya juga lebih bagus, lalu di samping itu juga tetap melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, khususnya budaya Manggarai. Hal senada juga disampaikan oleh Komite Tari DKM Irna Burman. Menyoal prospek ke depan jelasnya tergantung pada kemasan tari yang dibuat. Kalau dasar pijaknya kuat, narasinya baik, dengan sendirinya nilai jualnya juga akan lebih baik. Tetapi lanjutnya kemasan yang dibuat harus tetap berpanduan pada adat kebiasaan Manggarai, yaitu identitas lokalnya harus tetap dipertahankan. Kalau prospek dari tarian kami, kemarin kami sudah mengangkat semua dan menggali budaya-budaya Manggarai menjadi karya-karya tari yang bernarasi baik dan juga mendukung program pemerintah dalam wisata budaya dan religi. Seperti tarian kami yang selalu kami pentaskan itu adalah tarian Timbang Ekar yang mempunyai dasar filosofi yang kuat sekali dan sangat berhubungan dengan ritus adat penyambutan Manggarai. Kami akan menggali dan mengeksplor semua kekayaan yang masih tersimpan dan kami akan mengangkatnya dalam bentuk karya tari tradisional maupun karya tari yang berdasar pijak tradisional, berdasar kuat pijak tradisional dan budaya. Kami mengangkatnya supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, yaitu kearifan lokal serta juga mengeksplor wisata budaya dan destinasi wisata seperti Berebo. Kami akan buatnya dalam bentuk kemasan tari yang mempunyai narasi yang sangat baik. Kita tetap memperhatikan budaya itu sebagai dasar pijaknya. Kita kembangkan dia secara inovatif, tetapi kita tetap mempunyai dasar pijak yang kuat dan mempunyai kemasan yang baik dalam karya tari itu, sehingga dia dapat mempunyai nilai jual yang tinggi di dunia pariwisata. Sementara itu, Francisca Etriana Novianti dan Kaisilia Dwi Sulandi Endagung sebagai pelaku seni mengaku senang bergabung bersama DKM.
Karena menurut mereka DKM merupakan sebuah wadah yang bisa mengakomodir bakat dari kaum milenial yang bergelut di dunia seni. Lebih lanjut, jebolan Akademi Indosiar ini mengatakan sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan seni dan budaya asli Manggarai. Perasaan kita senang dan kami semua juga berterima kasih karena di Kabupaten Manggarai ini sudah berusaha untuk mengembangkan karya seni budaya Manggarai. Menurut Etri, jadi kami juga berterima kasih karena kami anak muda ikut tergabung di sini sehingga kami juga sebagai generasi penerus bisa ikut mengembangkan kesenian yang ada di daerah Manggarai dan sangat membantu melestarikan budaya Manggarai seperti itu. Karena sekarang itu sudah generasi milenial, jadi daripada kita sibuk maksudnya kayak sekarang kan sudah teknologi kan sudah semakin maju. Jadi kita itu harus bisa juga bergabung dalam seni budaya Manggarai itu khususnya. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.